di kayaknya aku bipolar deh kayak gitu, aku depresi deh gitu. Dengan apa ya itu judge sendiri gitu tanpa datang ke psikolog. Nah fenomena kayak gini tuh kira-kira kalau menurut Bu Nadia tanggapannya seperti apa, kemudian dampaknya apa yang terjadi jika itu dibiarkan, Bu? Oke, baik. Terutama dalam saat pandemi COVID ini ya. Iya. Isu-isu kesehatan mental itu memang luar biasa boomingnya gitu, karena memang kita sedang dalam masa krisis. Sebenarnya kan seperti itu. Oke, dan kemudian tentang self diagnosis itu tidak hanya terjadi dalam kasus psikologi saja. Biasanya ketika kita melihat gejala-gejala penyakit, misalnya kayak mudah lelah, nafasnya tersengal-sengal gitu, waduh, jangan-jangan aku kena apa ya gitu ya. Jadi itu apalagi dikit-dikit COVID gitu kan, nah, dikit-dikit bipolar. Soalnya apa? Soalnya ada artis nih yang ngaku kalau dirinya ternyata emang kena bipolar gitu kan. Jadi sampai ke sana gitu. Apa itu? Kalau dalam istilah psikologi itu agak cenderung ke arah hipokondria gitu. Jadi aduh kayaknya kalau baca gejala ini saya kena ini, kalau baca gejala ini kena ini, dan yang seterusnya. Nah, ini ya sangat banyak terjadi ya. Bahkan mahasiswa psikologi sendiri juga pasti kayak aduh ini kayaknya aku banget. Iya. Kadang masih kemakan belajar gitu. Nah, kalau memang ingin mengetahui asesmen yang tepat atau pengukuran yang tepat bahwa kamu itu sebenarnya sedang dalam gangguan mental atau tidak gitu ya, lebih baik menggunakan asesmen yang benar-benar terpercaya. Misalnya nih, kalau mau pakai asesmen yang terpercaya, coba buka misalnya yang sendiri ya, ketika nggak harus datang ke seorang psikolog atau psikiater, buka webnya punyanya fakultas psikologi mana, dia punya asesmen apa nih, misalnya skala tentang kecemasan, dia punya nggak skala untuk bipolar, atau mungkin ada skala untuk gangguan bipolar. Dan biasanya di skala-skala tersebut ada skor-skor tertentu gitu, ini masuk ke dalam cuma gejala ringan. Sama aja kayak misalnya gejala DB tapi bukan demam berdarah parah yang kayak gitu-gitu gitu misalnya. Kemudian misalnya kalau seseorang moodnya di pagi hari itu semangat, siang kok capek, nah dia pada sebelum siang hari mengalami apa saja sehingga moodnya jadi buruk gitu kan. Nah itu yang tidak mereka perhatikan ketika tiba-tiba self diagnosis itu tadi. Dan tetapi biasanya begini, ketika itu benar-benar mengganggu keempat hal tadi, yang 4 aspek tadi ya, itu berarti memang kita itu membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Apakah itu menggunakan konseling, apakah saya pengen datang nih ke konselor, saya pengen datang ke psikolog, atau saya pengen datang ke psikiater, dari keempat hal tadi. Tapi kalau misalnya saya murung gitu misalnya, karena baru patah hati gitu misalnya, nah itu kan ya wajar gitu, it's okay not to be okay gitu. Jadi kayak ya wajar kalau orang itu sedih habis patah hati gitu kan, atau mungkin sedih karena habis kehilangan orang yang disayangi misalnya, berduka, itu kan sesuatu yang wajar sekali gitu. Jadi kalau karena kondisi itu kesehatan mentalnya turun, kan nggak harus datang ke psikolog juga kalau orang sedang berduka itu. Tapi ternyata misalnya sebulan sampai setahun gitu masih berusaha menyesuaikan diri, tapi pada akhirnya bisa mengikhlaskan, atau mungkin dia butuh waktu berapa lama sih berduka itu, bolehnya sebentar atau lama, kan nggak ada ketentuan gitu kan, nggak ada ketentuan yang pasti. Berduka aja dulu, menangis aja dulu gitu, sampai kamu memang benar-benar itu sudah cukup dan kamu sudah waktunya move on lagi nih sama kehidupanmu tadi. Kamu harus bekerja lagi, kamu harus belajar lagi, kamu masih bisa memaksimalkan potensimu, dan kamu masih bisa berpartisipasi untuk masyarakat misalnya. Kalau misalnya sudah sampai ke sana ya sudah gitu, ngapain harus datang ke misalnya ke seorang psikolog atau psikiater gitu. Atau misalnya saya butuh seorang mentor yang bisa membangun mental saya, datanglah ke seorang mentor. Mentornya bisa seorang coach, bisa seorang guru, bisa seorang psikolog juga,
bisa seorang apa ya, mungkin ikut seminar, ikut pelatihan self management dan sebagainya gitu. Apalagi udah sangat apa ya, menjamur ya, misalnya kayak pelatihan online. Kemudian mungkin ada pelatihan leadership gitu yang ternyata ini membantu kita untuk memaksimalkan potensi kita gitu. Nah, otomatis kalau potensi kita semakin maksimal, kesehatan mental kita juga semakin sehat kan, semakin berfungsi kita untuk masyarakat gitu. Nah, kalau dalam psikologi sendiri sebenarnya ada sebuah ini ya, manual yang digunakan untuk menentukan seseorang itu masuk ke gangguan mental atau tidak gitu. Nah, di sana itu ada DSM, itu dikeluarkan oleh EPA. Kemudian WHO mengeluarkan ICD. Kalau DSM itu sampai DSM 5 saat ini yang dipakai di seluruh dunia. ICD sampai ICD 10, kemudian ICD 10, kemudian ada PPDGJ kalau di Indonesia gitu. Jadi ya ada panduan-panduannya sendiri gitu, jangan asal self-diagnosis gitu. Berarti juga artinya tidak serta-merta ketika kita merasa ada gangguan kok rasanya kok tidak bergairah hidup kayak gitu, juga nggak harus langsung datang ke psikiater atau psikolog gitu ya Bu. Jadi kayak ya mencoba mencari mungkin jawaban aku kenapa sih, misalnya kalau cuma sekedar patah hati ya dilihat dulu fasenya, karena mungkin ya ada fase sedihnya gitu kan ya Bu ya. Oke. Dan apa, kalau misalnya dalam fase sedih itu merasa saya nggak bisa mengatasi ini sendiri dan perlu profesional, datang saja gitu, cari saja gitu. Jadi barangkali itu sesuatu yang kadang-kadang ketika dalam situasi yang kita tidak sedang gangguan mental gitu ya, kita tidak bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas kan. Nah, butuh masukan dari orang lain. Barangkali temennya ternyata cukup ngobrol sama temen aja cukup. Kadang ngobrol curhat sama orang tua cukup, curhat sama kakaknya cukup, atau sama sahabatnya cukup gitu. Ternyata itu bisa membangkitkan semangatnya. Kalau ternyata itu tidak bisa, ini tidak bisa, ya sudah ke psikolog atau ke psikiater gitu. Tapi jangan pernah merasa kalau datang ke psikolog atau psikiater itu mengalami kondisi gangguan jiwa gitu. Jadi jangan merasa seperti itu, karena memang professional health itu memang sangat dibutuhkan untuk masyarakat kita dan untuk kita sendiri gitu. Tidak mungkin ada suatu ketika di mana kita merasa sudah tidak berdaya dan kita perlu membutuhkan bantuan mereka. Itu jangan pernah malu gitu. Dan ketika mereka menerima para mungkin pasiennya atau menerima kliennya atau menerima coachingnya ketika menjadi seorang mentor gitu ya, mereka akan dengan senang hati membuka diri untuk mendengarkan dulu nih yang pertama, mendengarkan, menganalisa, dan pada akhirnya nanti apakah terapi dan sebagainya bisa dilanjutkan gitu. Iya. Kalau pendapat saya sih mungkin memang yaitu masyarakat kan masih terlalu awam mungkin ya dengan layanan kesehatan mental ini. Mungkin kalau mungkin saya bisa pendapat sebenarnya kalau layanan kesehatan mental itu kan kayak kita ke rumah sakit kan ya Bu ya. Kan kalau rumah sakit mungkin identik sama sakit fisik gitu. Iya. Kalau psikolog, psikiater kan sakit bukan sakit mental sih, lebih ke psikis. Nah, orang itu cenderung meremehkan yang psikis ini, padahal psikis juga berpengaruh sama fisik. Iya. Kadang kan keburu sakit dulu baru datang kayak gitu kan Bu. Iya. Karena kan selain itu juga biasanya yang selalu beredar ke masyarakat adalah kalau ke psikolog atau ke psikiater biayanya tuh mahal. Nah, itu yang masih itu jadi permasalahan juga gitu. Sebenarnya kan begini ya. Ada beberapa ikatan psikologi yang memang mereka bergerak di bawah Kementerian Kesehatan. Contohnya Ikatan Psikolog Klinis IPK itu ya. Mereka sebenarnya di beberapa kota yang memang sudah aware dinas kesehatannya akan kesehatan mental untuk masyarakatnya, mereka menyediakan tenaga psikolog di puskesmas gitu ya. Jadi bukan hanya perawat dan dokter saja gitu.
Cuman kadang-kadang ketika sudah yang namanya masalah kesehatan mental tidak serta-merta kayak pasien datang ke dokter kemudian diobati terus tensinya diukur kan beda ya kalau masalah apa itu mental itu akan lebih kompleks cara mengukurnya. Bahkan mungkin satu pasien gitu atau satu klien itu udah 1,5 jam ngobrol ternyata masalahnya kok kompleks banget ya gitu. Ini masalahnya sudah diceritain tapi ternyata juga harus dikonfirmasi nih dengan ibunya, dengan bapaknya, atau mungkin dengan pasangannya, dengan suaminya dan istrinya, dengan anaknya gitu. Jadi cukup kompleks. Makanya ada beberapa layanan kesehatan mental yang sudah sampai ke sana gitu. Contohnya di Kota Surabaya ketika di puskesmas itu mereka memang sudah disiapkan. Mungkin di Malang ya semoga bisa menuju ke sana ya. Kemudian Dinsos itu juga ada yang sudah bekerja sama dengan para psikolog atau mungkin universitas-universitas yang memang ada fakultas psikologinya dan punya lembaga psikologi terapan supaya bisa terjun nih membangun pemahaman masyarakat bersama untuk lebih aware kalau saya sedang mengalami seperti ini, saya harus lari kemana nih gitu. Seperti itu. Oke, untuk melanjutkan yang itu tadi ya Bu ya, banyak situs atau mungkin web, karena apalagi sekarang teknologi semakin canggih tadi, ada nggak sih Bu kayak web terpercaya untuk menguji kesehatan mental? Oke, berarti itu cenderung seperti tes dan kuesioner yang online ya. Ya. Alat ukur itu kan sesuatu yang biasanya adalah hasil penelitian atau hasil riset dan itu dikembangkan. Jika ada proses adaptasi dan pengembangan yang terus-menerus, kemudian alat ukur tersebut juga memiliki validitas dan reliabilitas tinggi dan itu disajikan secara online, berarti itu bisa digunakan untuk mengukur. Kenapa? Karena sudah melalui tahap-tahap adaptasi tadi, melalui tahap hasil riset dan pengembangan. Tetapi jika alat ukur itu sekedar tes online dan katakanlah webnya ini bukan web psikologi yang terpercaya gitu ya, kita juga mempercayai kevalitan dan reliabelnya itu kan juga jadi berkurang. Waduh, tes ini benar-benar valid gak sih ya kan gitu. Itu yang perlu diperhatikan gitu. Ketika misalnya sekarang ada yang namanya stress meter, kemudian ada nih yang namanya anxiety meter, bahkan ada beberapa alat ukur yang bisa download pakai Google Play gitu kan. Sekarang kan lagi musim tuh oximeter. Iya. Nah, terus lagi musim juga itu jam digital yang dia ngukur heart rate dan seterusnya itu. Nah, ada yang kalau misalnya kondisi detak jantungnya lebih cepat, saturasi oksigennya sekian, berarti itu kondisi stresnya meningkat. Itu kan tidak semudah itu untuk mengukur reaksi fisik dari kondisi stres juga gitu kan. Lalu bagaimana mengukur pola hidupnya dia, pola mengukur tidurnya di malam hari bagus nggak, pola makannya bagus nggak, dia berolahraga atau tidak, kan tidak terukur, tapi cuma diukur dari detak jantung doang udah dikatakan stres, kan kayak gitu. Jadi self diagnosis itu kalau bisa dihindari saja. Kalau untuk benar-benar ingin mengetahui kondisi kesehatan mental, boleh membaca, itu bagus ya untuk pengetahuan dan aware akan kesehatan mental kita. Tetapi untuk memastikan bahwa kita itu sedang dalam gangguan atau tidak, lebih baik ke profesional saja, karena ada PPDGJ atau pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa, ada DSM-5 yang dikeluarkan oleh WHO, ada ICE oleh EPA, kemudian ada ICD yang dikeluarkan oleh WHO. Itu yang menjadi sebuah pedoman bagi para profesional untuk menyatakan bahwa ini sedang mengalami gangguan mental, ini sehat, atau mungkin sedang mengalami gangguan tetapi bukan yang profound, bukan yang berat, bukan yang tapi ringan gitu misalnya. Sebaiknya sih seperti itu supaya tidak self diagnosis gitu. Nanti kalau self diagnosis terus menerus ya lama-lama jadi kayak orang paranoid juga kan gitu ya.
aduh dikit-dikit kok gini, dikit-dikit bipolar, dikit-dikit kayaknya aku kena gangguan kecemasan nih, kan gitu. Padahal belum pasti, tentu belum ya tentu gitu kan. self diagnosis. Untuk cara membedakan, kan orang awam tuh ya udah ada kan tiba-tiba ada skala kesehatan mental atau mungkin paling banyak tuh skala kepribadian. Ya, itu Nah, benar, ya. untuk membedakan yang valid atau reliabilitas tuh yang kayak gimana sih? Kalau orang awam untuk membedakannya pasti mereka juga aksesnya sampai memahami validitas dan reliabilitas kan mereka buat apa, orang cuma pengen tahu doang kok ngapain sampai memahami ke sana gitu ya. Jadi memang lebih baik datanglah ke profesional atau mungkin ya itu tadi mencari web yang terpercaya, misalnya pakai webnya APA, pakai webnya American Psychological Association. Itu dia biasanya kalau punya skala-skala atau pengembangan skala dan seterusnya akan dilampirkan di webnya hasil penelitian mereka juga. Tapi orang awam ngapain juga gitu kan sampai ke sana gitu. Nah jadi ya kayak semua orang yang sudah mempelajari psikologi kemudian bergerak dalam bidang kesehatan mental gitu sebaiknya melakukan edukasi secara terus-menerus gitu. Ternyata aware kondisi stres itu seperti apa. Tapi yang paling penting setelah kita mengetahui bahwa kita sedang dalam situasi yang mengalami gangguan mental misalnya, lalu bagaimana? Kan yang paling penting itu gitu. So what gitu, kalau sudah gak terganggu kamu harus ngapain? Kan yang paling penting itu gitu. Jadi bagaimana coping kita itu yang perlu kita kembangkan dan kita pelajari dari ilmu psikologi ini supaya bisa benar-benar mewujudkan psychological well-being, bisa mewujudkan mental health untuk diri kita dan keluarga sama masyarakat gitu. Itu yang paling penting gitu. Kalaupun kita paham kita sedang terganggu mentalnya atau mungkin ada orang-orang di sekeliling kita yang mengalami gangguan mental, tetapi kita tidak bisa mengatasi, cuma tahu nama penyakitnya terus gimana gitu ya. Cuma tahu nama gangguannya terus gimana, oh itu bipolar. Kalau sudah bipolar kenapa gitu. Kalau sudah gangguan kepribadian ganda gimana. Kalau sudah mengalami anxiety disorder terus bagaimana gitu. Yang paling penting itu kan. Gitu. Jadi web situs yang kayak biasanya diakses mungkin Sobat Insom juga akses bisa jadi belum relevan ya, Bu, ya? Bisa jadi belum tentu valid atau reliable gitu. Jadi jangan semerta-merta diambil gitu. Nah, jangan semerta-merta difahami tanpa filter gitu. Iya. Ya. Jadi sembarangan. Lihat. Oke, sudah banyak ya tadi sudah menjelaskan mulai dari Apa gejalanya, yang pengaruhnya. Nah, yang terakhir pasti cara gitu memperbaiki atau memperstabilkan atau mempertahankan, biasanya buahnya itu kayak meningkatkan iya. kesehatan. Iya, itu kayak gimana? Ya baik, itu rasanya kayak pertanyaan yang nggak habis kalau dibahas dalam 1 jam 1 semester bahkan gitu ya. Cara untuk meningkatkan kesehatan mental yang pertama ya harus dari aware itu tadi. Kemudian dari aware dari 4 indikator ini tadi, ya semuanya usahakan untuk memenuhinya gitu. Usahakan untuk memenuhi 4 indikator, mulai dari paham akan potensi, kemudian menghandle stres sehari-hari. Kan kita nggak mungkin ya kalau orang yang sehat mental itu orang yang nggak punya masalah, bukan seperti itu. Tetapi orang yang sehat secara mental, dia mampu menyelesaikan masalahnya atau copingnya memang adaptif. Coping kan cara menyelesaikan ya, copingnya adaptif. Jadi ada masalah seperti apapun, ternyata dia bisa menyelesaikannya. Berarti kan copingnya adaptif, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah yang ada gitu. Bahkan mungkin merencanakan supaya masalah itu tidak terjadi lagi gitu kan, berarti menghandle stres. Kemudian yang ketiga tadi adalah terkait dengan tetap produktif. Tetap produktif dalam belajar, tetap produktif dalam bekerja, tetap produktif dalam berkarya, tetap produktif dalam membuat kreasi atau apapun, dan memberikan kontribusi
atau apa ya ini ya namanya, kontribusi terhadap lingkungan kita dan diri kita sendiri gitu. Katakanlah misalnya, aduh aku tuh bisanya cuman masak doang nih gitu, hobinya masak, terus cita-citanya jadi chef nggak kesampaian gitu, kan frustasi juga tuh. Oke lah kalau gitu aku bikin konten nih tentang masak-masakan gitu, resep yang kira-kira terjangkau nih untuk masyarakat gitu. Toh sebagian besar masyarakat semuanya lebih banyak masyarakat yang menengah ke bawah daripada yang menengah ke atas gitu misalnya. Ternyata dengan membuat konten seperti itu ternyata laku gitu. Dia bisa menjadi seorang konten kreator, bisa menjadi seorang influencer juga gitu misalnya. Nah jadi memang benar-benar memahami potensi diri kita dan mengembangkan keempat indikator kesehatan mental ini tadi gitu. Dengan cara seperti apa? Kalau kita ngomongin caranya, entah kita mau ikut pelatihan, kita terjun ke masalah secara langsung, itu tidak ada batasannya kayaknya gitu ya. Yang jelas semakin sebenarnya kita itu bertemu dengan banyak permasalahan dan kita belajar untuk melakukan coping yang adaptif gitu, maka skill kita untuk mengatasi masalah kan semakin meningkat. Otomatis kesehatan mental kita juga akan semakin baik gitu. Jadi kalau istilahnya anak sekarang itu what doesn't kill you make you stronger gitu aja gitu ya. Apa-apa yang terjadi dalam hidup kamu dan ternyata itu sempat membuat kamu down tapi kamu bisa bangkit lagi gitu, otomatis itu hal yang mendewasakan kamu dan skill kamu meningkat gitu, secara psikologis, secara soft skill, secara leadership mungkin itu meningkat gitu dengan situasi-situasi yang pernah kita alami gitu. Jadi bukan alasan ya kalau banyak masalah itu menjadi alasannya aduh kesehatan mentalku buruk gara-gara banyak masalah gitu. Malah karena masalah itu bikin skill kita untuk menghadapi kesehatan mental kita gimana sih mengatasinya gitu ya, copingnya itu semakin baik gitu. Semakin besar masalah semakin baik untuk diri sendiri gitu ya Bu ya. Ya gitu, agak gimana ya, kayak susah-susah gampang gitu kan ya, kayak susah-susah gampang gitu. Ketika memang sudah mentok nih tidak bisa, kalian harus cari professional help gitu, jangan dibiarkan sendiri gitu supaya tidak sampai parah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata bisa pulih gitu, yang diharapkan ya itu gitu, bisa resilience. Kalau sekarang bahasa psikologinya itu resilience gitu. Bisa sudah jatuh tertimpa tangga tapi masih bisa bangkit lagi, sudah jatuh kepleset lagi tapi bisa bangkit lagi gitu misalnya. Yang diharapkan itu dari pengalaman-pengalaman yang kita alami sepanjang hayat kita, sepanjang kehidupan kita itu, kita menjadi orang yang semakin resilience, atau kalau lebih orang awam bilang menjadi lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan, menjadi lebih bijaksana gitu. Tadi sudah cukup banyak ya pembahasan kita tentang kesehatan mental dan isu-isunya itu tadi. Kalau boleh ditarik kesimpulan dari pembahasan kita kali ini untuk teman-teman, nah sebenarnya yang mempengaruhi kesehatan mental kita itu cukup banyak ya. Salah satunya adalah biologis, psikologis sama sosial yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian tadi juga ditekankan untuk teman-teman yang biasa self diagnose, jangan, kalau bisa dihindari gitu, dan datang ke tenaga profesional saja agar tidak, yaitu tadi terjadi self diagnosis tadi self-diagnosis. Kemudian kalau untuk cara meningkatkan kesehatan mental sendiri, salah satunya adalah pahami potensi, kemudian handle stres, dan mencoba untuk tetap produktif, seperti produktif belajar, produktif kerja, dan mungkin bisa berkontribusi terhadap lingkungan, seperti itu. Oke, mungkin dari Bu Nadia ada pesan gitu untuk Sobat Insom mengenai kesehatan mental? Apa ya pesannya? Kayaknya udah tak sampaikan banyak tadi ya. Mungkin kata-kata gitu, kata-kata motivasi gitu. Iya, apa tadi ya? Itu tadi. Kalau motivasi sih yaitu tadi what doesn't kill you make you stronger gitu ya. Jadi supaya kita lebih resilience gitu untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kedepannya kita itu tidak semakin mudah ya, karena persaingannya juga semakin
luar biasa gitu. Bahkan mungkin kita sekarang lagi saingan nih sama sesama teman. Nanti kita saingannya sama artificial intelligence, kita saingannya sama robot, kita saingannya sama komputer gitu. Jadi otomatis kembangkan potensi kita semaksimal mungkin dan kreatif lah gitu. Nah karena kalau ya kesempatan itu ada di sana gitu, dan supaya bisa keluar dari zona nyaman gitu. Kadang-kadang zona nyaman itu tidak membawa kita kemana-mana, tapi di luar zona nyaman itu potensi kita nanti akan berkembang. Oke, Gitu. kata-kata mantap sekali. Oke, terima kasih untuk Bu Nadia atas Ya. kehadirannya, berkenan ke sini dan memberikan waktu dan Iya, wawasannya cukup sama-sama. luas. Ya, semoga bermanfaat ya untuk sobat Amin, insomnia. Amin. Nah, untuk sobat Insom, jangan lupa terus dengarkan atau ikuti episode-episode kita di sosial media kita. Nah, itu jangan lupa juga mungkin ada episode-episode sebelumnya yang sobat Insom belum lihat atau kelewatan, jangan lewatkan karena banyak kayak informasi-informasi menarik ya. Pastinya. Nah, habis lihat nih, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Kalau sobat Insom punya kayak masukan tema apa yang mau kita bahas di meja podcast ini Insomnia, silakan komen, silakan, kita terbuka sekali untuk menampung ide-ide kreatif teman-teman sobat Insom. Oke, untuk akhir kata saya Sidia dan Saya Novendra, kita pamit, see you in the next episode. Bye bye. bye-bye.